Kemudian ada scalability. Nah, kalau untuk scalability ini ya, dia mungkin dia adalah jaringan tambahan ya. Jadi jaringan itu bisa ditambahkan secara fleksibel ya, ditambahkan di jaringan baru, jaringan kita bisa, intinya kita bisa dapat membuat jaringan-jaringan baru gitu. Ini dia menambahkan satu jaringan lagi. Ya, dia menambahkan jaringan ini tanpa merusak jaringan yang sudah ada. Nah, dia hanya menambahkan cabangannya baru gitu. Nah, kemudian ada QoS, Quality of Service, dimana ini lebih ke ini ya, kayak priority-nya. Kalau mungkin si jaringan di sini dia akan lebih diprioritaskan, maka dia akan memiliki akses ke jaringan dengan lebih baiknya daripada jaringan yang tidak diprioritaskan, seperti itu. Kemudian ada network security atau keamanan jaringan. Nah, ini dimana mungkin ada beberapa mungkin serangan-serangan malware atau hacker yang ingin menyusup. Nah, dia bisa diblokir melalui firewall ya, atau network security. Nah, dapat dilihat di sini mungkin ini maksudnya dari internet ini mungkin ada ancaman atau attack yang ingin masuk jaringan lokal. Nah, dimana si router ini dia akan menahan atau memprotek serangan tersebut agar klien-klien di bawahnya atau di LAN-nya tetap aman. Nah, untuk modul 1.6 mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Saya lanjut ke modul 1.7, network trend, recent trends. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 yang akan dibahas. Bring your own device beyond online collaboration, video communication, dan cloud computing. Yang pertama, bring your own device beyond. Yang ini maksudnya mungkin kita lebih untuk bagaimana kita memanfaatkan perangkat yang kita miliki, mungkin smartphone ya, untuk lebih digunakan dalam hal positif dalam menggunakan jaringan ya. Nah, biat ini maksudnya dia memudahkan klien untuk mengakses secara personal alat-alat, atau mungkin kita ingin mengambil informasi atau mencari informasi dan melakukan komunikasi melalui jaringan secara aman ya. Kemudian si BIOT ini juga dapat digunakan di any device with any pengguna, kemudian dapat digunakan di mana saja. Kemudian ada online collaboration. Nah, di sini mungkin online collaboration mungkin ini kita bagaimana menggunakan si jaringan ini untuk kita saling berkomunikasi, berkolaborasi untuk mendapatkan atau menuju sesuatu yang tujuan yang sama. Mungkin kalau ini mungkin di kelas ya, kita gunakan Google Meet ya, kita gunakan online class, Zoom untuk melakukan tatap muka secara daring. Kemudian ada video communication. Video communication ini mungkin kayak ini ya, mungkin kayak Zoom juga, kayak mungkin video-video yang ada di internet gitu. Kemudian video
ini video dari Cisco. Saya lanjut. Nah, ini ada cloud computing. Nah, cloud computing mungkin ini lebih ke data ya. Nah, di mana cloud computing adalah salah satu jalan untuk mengakses data ya, baik itu untuk ya personal file ya. Jadi kita bisa menyimpan data secara pribadi, kita bisa membackup data melalui internet. Nah, mungkin kalau kita yang dapat rasakan ini mungkin cloud computing itu adalah Google Drive ya. Kita dapat menyimpan data, kita dapat uh, apa itu? Kita dapat membagikan data melalui Google Drive kita. Adalah beberapa tipe cloud ya, public cloud. Dan mungkin ini public bisa digunakan, bisa diakses semua orang ya. Ada private cloud, ini untuk penggunaan secara pribadi. Ada hybrid cloud, nah, ada yang private, ada yang public, dan ada juga yang community. Community enggak beda ya kayak public. Oke, lanjut. Teknologi trends in the home. Oh ya, ini kurang lebih yang dapat saya tangkap, yaitu bagaimana sih rumah ini dapat terhubung dengan internet. Jadi rumah ini ibaratkan dia menjadi sebuah perangkat pintar ya, dimana kita dapat mengatur si rumah ini menggunakan tangan kita tanpa bersusah payah lagi secara fisik, mungkin untuk apa itu menggunakan fasilitas rumah, mungkin kayak IoT ya, mungkin kita bisa remote secara jarak jauh lampu yang ada di rumah seperti itu. Lanjut, power line networking. Nah, kalau power line networking kalau yang saya tangkap ini bagaimana kita bisa melakukan koneksi melalui power atau melewati listrik ya, sehingga kita tidak perlu menggunakan kabel jaringan yang baru lagi untuk menghubungkan antar perangkat. Oke, lanjut. Wireless broadband ini mungkin WiFi ya, WiFi, WISP. Nah, dimana WISP itu mengkoneksikan perangkat-perangkat yang kita miliki dengan jaringan yang dimiliki WISP tersebut. Kalau WISP tersebut sudah terkoneksi dengan internet, seharusnya juga kita dapat terkoneksi dengan internet. Ya, tentunya kita koneksinya melalui media transmisi wireless. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan di modul 1.7. Saya lanjut untuk modul 1.8 Network and Security. Oke, yang pertama adalah network threat ya. Nah, ini dia akan ngeblok beberapa ancaman ya dari luar dari jaringan yang kemudian ini dapat saya sampaikan. Ini ada virus, worms, dan trojan. Nah, ini software running on user device. Nah, jadi kode-kode tersebut dia berjalan secara otomatis di device lain ya. Kemudian spyware dan adware, oh ya, dia akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari klien. Zero day attack, oh ya, dia akan apa itu akan mengganggu perangkat dalam satu hari. Kemudian threat actor attack, dia kayaknya akan menyerang, oh ya, dia akan menyerang si device user atau apa itu sumber daya jaringan si device user. Nah, kemudian ada denial of service attack, data interception and theft, dan
titik dev. Nah, seperti ini mungkin topologinya ya. Dari internet mungkin ada apa itu virus atau serangan dari luar. Nah, dia akan diblok oleh yang namanya firewall. Kemudian uh, mungkin kalau firewallnya lemah dia akan masuk ke perangkatnya. Kalau firewallnya kuat maka dia akan tertahan di firewall. Nah, ini ada security solution. Nah, kita bisa menggunakan antivirus dan anti spyware. Kemudian ada firewall filtering. Nah, ini biasanya di router ya kalau pengetahuan saya. Nah, ini juga dapat mengamankan juga ya, dapat digunakan, maksudnya bukan mengamankan ya, lebih dapat kita gunakan untuk antisipasi menggunakan dedicated firewall system ya, kemudian firewall, kemudian access control list ACL, intrusion prevention system IPS, dan yang mungkin banyak familiar menggunakan VPN agar jaringan kita aman ya, koneksi kita aman. Oke, mungkin di modul 1.8 demikian yang dapat saya jelaskan. Saya lanjut untuk yang modul 1.9, The IT Professional. Nah, ini adalah sertifikasi dari Cisco CCNA. Kalau nggak salah Cisco Certificate apa ya namanya, lupa saya. Network Associate ya, Cisco Certificate Network Associate. Oke, kemudian ada networking jobs. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya di modul 1, mulai dari modul 1.2 sampai dengan modul 1.9. Bila mana ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.